Untungnya, keluasan dan kemegahan Dragon God's Mansion tidak membuatnya tampak ramai, namun membiarkan dua mata yang dilihat Ziyun menjadi cerah. Saat ini, jika saya mencabut gigi macan tutul dan menyapu, saya tidak tahu berapa banyak anak Dongman yang bisa dibunuh. Tepat pada saat ini, Qin Yichen merasakan 8 kekuatan ilahi datang, dan ketika streamer datang, tampaknya pembangkit tenaga God Realm 8 bit dengan status tertinggi dari Dragon Rache datang. Orang pertama, seluruh tubuh brokat piton hitam, adalah seorang lelaki tua kurus dengan pupil hitam, merah dan tajam, yang persis seperti Patriark Ras Naga. Pria tua yang berdiri setengah langkah di belakangnya juga terlihat kurus, dan sisik-sisik yang kuat masih terlihat di lehernya, dengan cahaya dingin yang bersinar di bawah sinar matahari, dan seluruh orang itu memancarkan atmosfer yang ganas. Di belakang mereka, 6 tetua alam dewa berbaris menjadi 2, dan di belakang mereka ada 21 gadis remaja. Itu adalah murid dari Li Dragon Rache 8-bit God Realm. Menghadapi Patriark Paolong, Misun, seperti anggota klan lainnya, menunjukkan rasa hormat yang besar, tetapi Qin Yichen tidak setuju. Pada saat ini, Patriark Paolong melirik ke 4 sisi, dan mengungkapkan kenyamanan di antara ekspresi. Oke, sangat bagus. Saya seorang putra ras naga, dan 10.000 telah dipilih. Patriark Ben sangat senang. Suara Patriark Paolong mengepul, seperti kekuatan dewa, dan bergetar. Sepertinya ini adalah kata sambutannya. Ziyun berdiri menguap di tengah kerumunan, tampaknya kurang tertarik. Yang terakhir hanya peduli kapan pembunuhan akan dimulai. Segera setelah itu, Patriark Paolong berteriak lagi. Kalian anak-anak, kalian harus tahu mengapa kalian ada di sini. Beberapa bulan yang lalu, saya kembali ke langit dan memimpin anak-anak yang tak terhitung jumlahnya untuk menghidupkan kembali Raja Dewa Perang, yang membuat belatung Prefektur Zong ragu-ragu dan tidak dapat melawan. Bahkan semut Capricorn dan Zong Prefecture takut, dan melarikan diri di bawah kekuatan musuh untuk mencari berkah. Erlang setelah mendengar lelucon yang begitu besar. Nada nyaris tidak turun, dan tawa hangat keluar dari kerumunan. Hahaha. Ziyun tertawa sebentar, lalu menemukan bahwa di sekelilingnya benar-benar sunyi, mencari kerumunan yang memandangnya dengan cahaya pompa yang aneh. Yang pertama tersenyum kaku. Diam-diam menyeret sudut pakaiannya. Kakak, aku menertawakan Demon Rache ada di sana, ada yang salah dengan anaknya. Uhuk-uhuk, Qin Yichen berkata dalam hati. Tawa yang bagus. Pengecut, kamu harus tertawa. Tapi jeda Lord Patriarch bukan untuk kita bekerja sama. Apakah ini saatnya untuk giliran? Benar saja. Patriark Xiaolong melihat ke sumber tawa, kulit tenggelam, dan bertanya-tanya dari mana datangnya junior dari puncak lapisan surgawi. Siti Lord Fang tidak ada yang berani menuangkan air padanya di depan mata, kan? Dan Anda menertawakan mau. Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya? Jeda Patriark ini untuk titik balik. Bukankah itu membuatmu tertawa? Adegan itu terlalu besar. Dan Patriark Naga tidak ragu untuk menegur juniornya. Dan segera kulitnya tenggelam. Dengan suara tenang, benci Hao Guangling bahwa naga jahat telah pulih. Itu membunuh pendahulu Dongman saya. Dan itu juga menyebabkan anak-anak saya yang tak terhitung jumlahnya dari semua kelompok etnis meninggal di Xinjiang Timur. Tanda seru. Ziyun hanya ingin mengangkat kepalanya. Tetapi dengan cepat ditahan oleh Qin Yichen. Saat ini, dia tertawa lagi. Takut dia akan dibunuh di tempat. Mendongak. Saya melihat Patriark Naga tampak sedih dan marah. Beberapa tetua di belakangnya juga dipenuhi dengan kemarahan, dan mereka dapat melihat bahwa ini bukan kepura-puraan, karena mereka semua telah jatuh ke medan perang Xinjiang Timur. Qin Yichen menyeret Ziyun, menahan, jangan tertawa, meskipun dia juga ingin memberi selamat kepada Patriark Naga. Tepat pada saat ini, pidato Patriark Naga berubah lagi dan Gao berteriak, setelah pertempuran ini, Tuan Kaisar marah. Untuk melindungi penerus semua klan, saya dengan ini membuka tangan saya dan melipat gandakan jumlah posisi klan ke dalam alam rahasia. Ziyun berdiri di tengah kerumunan. Diam-diam berpikir seperti itu. Apakah Anda harus berterima kasih kepada bos saya untuk itu? 100 tempat akan menentukan 100 anak terbaik dari Li Dragon Rache saya. Atas nama Rache Dragon Rache saya. Masuk ke alam rahasia dan cari kesempatan Anda. Setelah kata-kata itu berakhir, Patriark Qianlong melambaikan lengan bajunya, dan melihat 100 platform batu naik di alun-alun di belakangnya. Platform batu sangat luas. Dengan rune ilahi berkedip. Tampaknya ruang di dalamnya lebih luas, memungkinkan pihak-pihak yang bersaing untuk mengerahkan kekuatan sepenuhnya. Kuota ada di depanmu. Biarkan Ben Patriark menyaksikan kemuliaan putra dan putri Anda. Aturannya sangat sederhana. Jika Anda menempati platform batu, Anda akan masuk daftar. Yang lain bisa menantang. Setelah tantangan, pemenangnya adalah yang paling dihormati. Tentu saja, yang terluka memiliki cukup waktu untuk sembuh. Tetapi seperti yang disaksikan oleh Patriark dan Anda tetua, Anda Erlang masih menyimpan niat pengecut untuk menunda waktu untuk menghindari perang dengan penyembuhan. Setelah Februari, 2 anak di peron batu akan dapat pergi ke alam rahasia. Sekarang, pertempuran dimulai.
Nada nyaris tidak turun. Li Dragon Rache hampir 10.000 pembangkit tenaga listrik mendidih. Dan setiap orang melenturkan otot mereka. Dan bahkan beberapa orang tidak dapat menahannya dan melompat ke platform batu. Siapa yang akan melawanku? Saudaraku, 100 tempat ini akan menempati kursi berikutnya. Terserah kamu. Datang dan mintalah saran pada Haji Feng. Kerumunan bergerak. Dan saya melihat saudara kandung yang galak dari masing-masing dan semua orang. Dan ekspresi mereka tidak bisa tidak berubah. Karena persaingan untuk 100 tempat jauh lebih sengit dari yang dia harapkan. Melihat ini, Ziyun tertawa dan berkata, "Hei, aku bilang kamu tidak berteriak setiap hari untuk menempati suatu tempat. Sekarang kesempatan ada di depan Anda. Bagaimana Anda bisa membujuk Anda?" Wajah Susun berubah, dan suaranya tiba-tiba berseru, "Cepat, ada apa? Kenali dirimu dan kenali musuhmu sebelum muncul sebagai pemenang di setiap pertempuran. Biarkan aku melihat kekuatan sesama klanmu terlebih dahulu." Qin Yichan 4 melihat sekeliling. Ini bisa dikatakan sebagai kekuatan pertempuran tertinggi dari generasi muda Li Dragon Rache. Sementara dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menonton pertempuran, dia tahu dan mengenal musuhmu. Lihat apakah Anda dapat membuat teknik abadi sendiri sebelum menyelesaikannya. Tepat pada saat ini, Qin Yichan melihat Patriark 9 Naga dengan ringan mengangguk kepada orang-orang muda di belakangnya. "Wu Shuang, tanpa ampun, kamu naik." Pemuda itu memimpin, dan siluet itu melintas, melompat ke platform batu yang paling mencolok. "Wu Shuang, aku telah melihat kalian saudara perempuan. Saat ini, siapapun yang ingin diajari oleh suku yang sama, Wu Shuang akan bersamamu sampai akhir." Susun menatap matanya, dan kemudian dia mengungkapkan kecemburuannya. Ini memang kakak pertama, sangat tampan. Li Suang, Li murid pertama Patriark Naga, dan putranya Li, generasi muda ras naga ras diakui sebagai rumah paling kuat. Saya melihat Wu Shuang Qiyuteng, berdiri tegak di tengah, ditutupi dengan kabut peri hitam dan merah mengepul, bahkan lebih dalam kabut peri. Qin Yichan menatap sedikit, Golden Immortal. Itu memang seorang murid yang diajar oleh satu patriark. Kemunculan Wu Shuang membuat suasana semakin memanas. Banyak anggota klan yang sehebat mungkin, tetapi ingin maju untuk menantang. Belum ada yang bosan. Kakak senior pertama adalah panutan bagi generasi muda Dragon Rache saya. Kali ini ketika kakak senior pertama memasuki alam rahasia, pasti ada kesempatan untuk menjadi dewa. Patriark Chenlong terkekeh di sampingnya, dan tidak aneh melihat pemandangan ini untuk waktu yang lama. Muridnya yang paling bangga. Tidak ada yang berani melangkah maju untuk menantang. Tapi dia tidak melihatnya. Tawa bangga dari kerumunan bergumam dengan bangga. "Bos, ini adalah murid dari Patriark Naga. Bunuh dia." Tapi itu adalah kerugian bagi Dongman. Qin Yichan memikirkannya dan memutuskan untuk melupakannya. Siapa tahu Patriark Paolong tidak mampu memainkannya. 10.000 akan membalas dendam begitu mereka takut tidak akan bisa keluar dari kota naga. Tepat pada saat ini, terdengar suara genit lainnya. Bayangan indah melonjak, sejuk dan menawan. Garis darah di wajah cantik itu liar, posturnya cerah, dan nafasnya kuat. "Aku kejam, tanya temanmu di sini."